Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan Pastor Roslin dalam program Yesusku Dahsyat, selalu dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat bagi setiap kita dalam setiap musim hidup kita. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 11 bunyinya demikian. Tetapi bersuara malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Jadi bagaimana kalau di pasal ini, pasal 22, bagaimana penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, di mana Abraham sudah mendapatkan janji-janji Tuhan dalam usia yang ke-75 tahun. Dia mendapatkan janji-janji Tuhan, dan janji-janji Tuhan seperti apa? Tuhan berkata bahwa dia akan membuat keturunan Abraham termasyur, menjadi besar, dan bahkan namanya termasyur. Tuhan berkata bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu. Coba hitung debu, tidak ada satupun yang dapat menghitung debu tanah. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan akan seperti pasir di laut. Coba kita hitung bintang dan pasir, apakah bisa terhitung? Berarti bagaimana janji Tuhan sangat besar kepada Abraham. Dan dia berjanji juga dia akan memberi negeri itu pada keturunannya. Bahkan ada perjanjian kekal bersama dengan keturunannya daripada Abraham. Ya, bagaimana berjanji-janji Tuhan. Dan akhirnya di ayat pasal 21 itu terrealisasi bahwa Sarah itu mengandung seperti janji Tuhan setahun sebelumnya, dan bahkan dari umur 75 tahun. Dan pada pasal 22 itu puncak daripada janji Tuhan, dan iman Abraham kembali diuji juga oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji-janji itu begitu lama Abraham menanti janji Tuhan, dan bahkan sampai dia mendapatkan janji Tuhan itu. Ia janji-janji, padahal saat dia mendapatkan janji Tuhan, dia berada dalam usia yang ke 75 tahun. Dia sudah tua, dan bahkan Sarah sudah mati haid, dan sudah tua, mati haid, dan mandul. Jadi tidak mungkin secara manusia, secara logika kita yang terbatas ini, nggak mungkin itu akan terjadi. Tetapi janji Tuhan, kata firman Tuhan dalam bilangan dia bukanlah manusia, bukanlah anak manusia, sehingga dia berjanji melupakan dan tidak melaksanakan. Dia berbicara dan tidak melaksanakan. Dia berfirman dan tidak akan terjadi. Dia bukan anak manusia. Kalau manusia seringkali berjanji, dia meleset. Janji manusia seringkali nggak benar. Suami istri berjanji akan tetap teguh setia kepada pasangan, tetapi akhirnya tidak jadi seperti janji mereka. Bahkan saling meninggalkan satu dengan yang lain. Tapi janji Tuhan, Tuhan berjanji, maka itu pasti akan digenapi. Dan walaupun secara manusia tidak mungkin itu akan terjadi, cuman di sini harus ada kesabaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham latar belakang ya, puncak perjalanan iman Abraham. Dia menunggu begitu lama ya, 25 tahun dia menunggu. Akhirnya janji Tuhan terjadi. Berapa lama engkau menunggu janji Tuhan? Di saat engkau sakit, di saat engkau usaha mulai morat-marit, pekerjaan nggak menentu. Berapa lama janji Tuhan engkau menunggu janji Tuhan, dan engkau mulai nggak sabar, engkau mulai meninggalkan Tuhan, engkau mulai nggak melayani, engkau mulai nggak beribadah, engkau mulai nggak berdoa. Kapan janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu? Kalau engkau mulai berubah tidak setia kepada Tuhan, engkau mulai berubah meninggalkan Tuhan karena janjimu belum tergenapi. Mari kita belajar kepada Abraham. 25 tahun dia menunggu janji-janji itu. Bahkan yang tidak mungkin, tapi dia terus berharap, dia terus beriman, dan dia terus taat ya janji Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan Ishak. Setelah dia mendapatkan janji itu, dia malah diuji lagi. Dia mendapatkan janji itu, dia diuji lagi. Ya saudaraku dikasih oleh Tuhan, untuk Tuhan mengambil kembali anak yang sudah lama menjadi anak penantian, anak perjanjian, dan lama menanti. Dan Tuhan menyuruh bawa ke Moria, di salah satu gunung sana, persembahkan anakmu. Dia tidak berbantah-bantah, dan dia tidak pernah berkata dari awal kepada Abraham bahwa ada yang dia siapin. Tuhan tidak berkata kepada Abraham bahwa di tengah jalan Tuhan bilang bahwa ada yang tidak, saudara. Jadi Abraham tahu bahwa Ishak yang akan dipersembahkan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap taat. Dia tetap taat akan janji-janji Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan dia membawa Ishak. Dan akhirnya apa di sana? Tatkala di saat yang tepat ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ ada
malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Kalau dalam firman Tuhan pengulangan kata 2 kali itu harus diperhatikan. Di dalam keadaan yang emergency, dia sudah mengangkat pisau untuk menusuk kepada Abraham, dan disitulah malaikat Tuhan datang. Bagaimana kedekatan Abraham dengan Tuhan, bagaimana keseriusan Abraham, bagaimana Tuhan akhirnya menyiapkan hal-hal yang luar biasa kepada Abraham. Saudaraku, Tuhan selalu berbicara kepada orang yang tetap taat. Tuhan selalu berbicara kepada orang yang tetap dekat kepada Tuhan. Abraham tetap taat walau dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Waktu dia dikeluarkan dari zona nyaman dalam keluarga, disuruh ke tempat di mana dia harus pergi, saudara. Tapi Tuhan belum berkata di mana dia harus menuju, tempat yang harus dia pergi. Tetapi dia terus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan belum berkata bahwa aku siapkan domba, tetapi yang dia tahu anaknya dipersembahkan, dia pun taat kepada Tuhan. Tuhan selalu berbicara kepada orang-orang yang taat, dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bilang kita taat kepada Tuhan, kita harus benar-benar taat. Tuhan berkata mengampuni, tetapi kita masih menyimpan dendam. Tuhan berkata kita tetap ibadah, tetapi kita masih mementingkan hal yang lain daripada kita datang beribadah atau datang berdoa. Tuhan berkata kita harus hidup kudus, tapi kita masih hidup di dalam dosa, saudara. Orang yang tidak taat akan sulit mengenali suara Tuhan. Orang yang tidak taat akan sulit mengenali karya-karya Tuhan. Orang yang tidak taat, dia nggak ngerti kalau Tuhan lagi berbicara lewat keadaan di dalam hidupnya, saudara. Orang yang tidak taat, dia tidak mengerti kalau Tuhan sementara berkata kepada dia, baik pun di dalam hati nurani, baik pun di dalam keadaan sekecil apapun, dia tidak mengerti. Tapi tatkala Abraham dia tetap taat kepada Tuhan, maka dia mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita peka kepada panggilan Tuhan. Mari kita peka tatkala Tuhan berbicara kepada kita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Belajar sabar, tetap berdoa, tetap melayani, tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan tunggu waktu yang tepat bagi Tuhan. Tuhan akan kerjakan itu di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan mengenal setiap kita. Tuhan mengenal setiap jalan-jalan kita. Tuhan mengenal setiap langkah hidup kita. Maka Dia akan terus menyatakan kasih-Nya. Dia akan terus menyatakan kemurahan-Nya di dalam setiap kita. Mari seperti Abraham, dia taat di segala situasi. Dia taat walaupun dia tidak mengerti. Dia taat kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan mengambil apa yang Tuhan sudah janjikan? Tidak. Tapi Tuhan menggantikan dengan hal-hal yang lain. Dan Tuhan akan tetap menyatakan kemurahan dalam hidup kita. Mujizat selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di saat kita mengalami masalah yang berat, kita tetap taat dan percaya bahwa Tuhan ada dan senantiasa menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Peka kepada panggilan Tuhan, peka terhadap keadaan di sekeliling kita, kalau kita akan tahu bahwa Tuhan sementara berbicara di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita.